gereja mula-mula apa dia menganggapnya? Kan harus belajar dari Ya, tradisi nggak ada gereja. urusan gereja mula-mula. Yesus mengenal gereja aja kagak, Hanzo. Kalau gereja mula-mula memutuskan bahwa Ibrani adalah Ya itu tulisan deritamu. Paulus. Kau baca Ya. Wahyu 12 nomor Sekarang 9 kitabmu kamu sendiri kamu mengajarkan bisa bantah nggak? Kamu bisa iblis bantah nggak? diutus kemana? Ke Ekumene. Iblisnya turun, iblis turun dari langit kemana? Ke kerajaan-kerajaan Kalau teriak-teriak Romawi. begini, aduh. Itu fakta, Hanzo. Itu kitabmu sendiri yang memuntahkan izinnya, Hanzo. Tidak bisa kau kemana-mana, Hanzo. Itu saudara. Mas, Sadari itu. nggak ada kualitasmu. Tetap Kamu aja yang tidak begitu. berkualitas dalam hal agama. Kitabmu tidak dikenal oleh Yesus. Kenapa? Tempat ibadahmu tidak dikenal oleh Yesus. Pendeta, pastor tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus. Bahkan agamamu sekalipun tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus. Camkan itu, Hanzo. Camkan itu. Apa yang berasal dari Yesus yang ada di Kristen hari ini? Apa? Bible bukan dari Yesus, gereja bukan dari Yesus, prosesi ibadah Kristen bukan dari Yesus, rasulnya Kristen bukan dari Yesus, Tuhannya Kristen juga bukan dari Yesus. Lalu apa yang ada di Kristen yang berasal dari Yesus, Hanzo? Nggak ada, kawan. Nggak ada. Semua yang terkait dengan kekristenan itu tidak ada dari Yesus satupun. Camkan itu baik-baik. Hari ibadah Minggu bukan dari Yesus. Tuhan bernama Yesus bukan dari Yesus. Kitab suci bernama Bible, perjanjian lama, perjanjian baru buat Kristen itu bukan dari Yesus. Paulus bukan dari Yesus, Markus bukan dari Yesus, buku Yohanes, buku Matius bukan dari Yesus. Lalu apa yang dari Paulus, dari Yesus? Natalan sebentar lagi, apakah dari Yesus? Bukan. Memperingati hari kelahiran, kebangkitan, kematian, apakah dari Yesus? Bukan. Pohon Natal apakah dari Yesus? Bukan. Semua yang ada pada diri Kristen itu bukan berasal dari Yesus anak Maria. Camkan itu, Hanzo. Ngomong sendiri dia. Camkan itu. Camkan. Saya lagi menerapi kamu dengan ilmu hikmah. Camkan itu baik-baik. Adakah yang kau lakukan selama ini dari Yesus? Tak ada satupun. Apa yang bisa kau banggakan? Natal, kami bangga. Seluruh dunia merayakan Natal. Apakah itu dari Yesus? Tidak, kawan. Tidak. Tidak ada yang kau lakukan itu berasal dari Yesus. Nggak ada. Cuman kalian membalut agama kalian dengan nama Yesus. Karena memang Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Memakai nama siapa? Nama bom-bom. Tidak, nggak laku kalau nama bom-bom. Nama Yesus. Kenapa harus pakai nama Yesus? Karena Yesus terkenal pada zaman itu sebagai orang sakti, bisa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Maka iblis memanfaatkan situasi itu. Iblis memakai nama Yesus. Tidak mungkin dia pakai nama bom-bom atau nama Edis, tidak mungkin. Karena hanya nama Yesus lah yang kemudian mendapatkan kepercayaan di mata umat pada masa itu. Ingat ketika Paulus datang ke Athena, apa yang diperkenalkan oleh Paulus? Dewa Agnostos Theos, yang ternyata adalah sembahan orang Yunani Athena. Siapa itu? Kristus Yesus. Ketika orang Athena secara turun-temurun berabad-abad dari nenek moyang mereka menyembah Kayak dewa-dewa. mama ya, Syuma ini ya. Ternyata dewa-dewa pun diajarkan kemudian oleh Paulus dalam nama Kristus Yesus. Sadar kau, Hanso, bahwa yang kau sembah dalam nama Yesus itu adalah dewanya Roma Yunani. Sadar kau. Dalilmu kuat, dalilnya kuat. Iya. Kisah para Rasul 17, nomor 10, nomor 11 dan seterusnya. Di situ Paulus mengganti dewa-dewa yang disembah oleh orang Yunani. Disembah oleh orang Yunani, ternyata adalah bernama Yesus Kristus, Hanzo. Jadi yang kau sembah, yang kau peringati Natal, itu adalah dewa Agnostos Theos dalam nama Yesus. Itu fakta, Hanzo. Dalilnya ada di Kisah Para Rasul 17, nomor 21, 22, 23, saudara. Berat ini, Boleh turun? Kau buka Biblemu, apakah betul Paulus itu mengajarkan dewa Athena yang bernama Agnostos Theos dalam nama Yesus? Silakan. Karena memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Paulus memakai nama Yesus untuk membungkus dewa Agnostos Theos. Selamat. Cuma aku kasih saran sama kamu. Ya.
Contohlah Edis TV kalau berdiskusi, Nenek berdebat. Bukiper. Edis itu berdiskusi dengan orang Islam, orang yang berakal. Saya berdiskusi dengan orang yang tidak berakal. Beda dong. Beda. Beda. Kalian itu Makanya- paling enak berdiskusi dengan orang Islam. Kenapa? Kalian sedang berbicara kepada orang yang menggunakan akal. Kami ini yang tersiksa karena kami berdiskusi dengan Gini Ya, cuma, dengan kenapa orang tak berakal. orang Kristen tidak tertarik di Komalmu? Karena cara diskusimu begini. Oh tidak, karena orang Kristen sadar kalau berhadapan dengan saya ternyata musuhnya bukan Bang Suma tapi Bible. Saya suapin kau Bible, Sekarang saya gini, suapin. coba tengok Edis TV. Kenapa Saya suapin. penontonnya orang Islam Saya suapin. orang Kristen tidak ada yang nonton Edis TV. Saya suapin, ku bilang saya suapin. Tapi orang Muslim berbondong-bondong itu di Komal Edis 22K, 26K. Kenapa cuma? Kamu harus Kristen semuanya ada di situ nonton. Nggak kumpul. ada cuma, nggak menarik. Tidak ada apanya. Orang Kristen pergi nonton di sana, nonton Edis untuk menghujat Islam. Saya kalau keluar negeri, lari ke luar negeri nih, habis itu setiap malam saya kupas semua kekristenan. Kau lihat penontonku sampai jutaan setiap malam. Red. Pret, Edis berapa tahun di Indonesia jadi debaters? Siapa yang nonton Edis? Hah? Siapa tengok yang itu, nonton? Cuma. Siapa yang nonton Edis ketika dia masih di Cuma. Indonesia? 2 tahun. Sadar cuma. kau. Dengar. Saya ini dari Facebook sama dengan Edis, bersama dengan Edis. Tak ada yang nonton. Tapi ketika Edis ada di luar negeri, mewakili kecemburuan akidah, mewakili hatimu yang lagi panas kepada Islam, yang cemburu kepada Islam, yang sangat marah kepada Islam, yang marah kepada Islam, yang benci kepada Islam, kalian berkongku-kongku bersama dengan Edis. Saya nggak setuju dengan Edis. Edis itu tidak paham Bible, asal kau tahu. Dia itu Bukan. tidak sanggup bertahan Saya- dengan Bible. Dia hanya bisa memanfaatkan Saya kemudian mengkritik kamu. hadis, terjemahan Contoh hadis, terjemahan cara Al-Quran. debat dia, Lalu cara berdebatnya. kemudian dia memframing tanpa ilmu Al-Quran itu, terjemahan Al-Quran, bukan Quran, terjemahan Al-Quran. Begitu juga hadis. Kata-kata dia framing bla bla dan seterusnya. Dan orang-orang yang ada di Indonesia ini yang benci Islam selama ini tapi pura-pura senyum di hadapan umat Islam merasa terwakilkan dengan adanya Edis. Asal kau tahu. Orang Kristen yang sangat benci ke Islam tapi selama ini mereka nggak berani melakukan apa-apa karena minoritas. Begitu ada Edis menghujat dari luar negeri, orang Kristen melampiaskan kemudian kemarahannya dengan nonton Edis. Jadi yang nonton Edis itu semuanya Kristen. Kalau ada Islam di sana itu Islam awam yang baru kenal dunia dialog atau yang berpura-pura jadi Islam. Percaya sama saya. Yang nonton di Indonesia ada berapa juta Kristen? Hanya 20 ribunya yang ke sana. Mewakili yang membenci kepada Islam. Saya kalau mau ke luar negeri nih, saya buka Komal membahas tentang kekristenan. Nantikan pasti yang nonton jutaan manusia Islam. Nggak ada, kamu tiap hari udah menghujat. Ya saya Kristen, masih di Indonesia dong. Saya masih Udah. di Indonesia. Saya belum membuka kemudian program-program kristenisasi. Paham gak? Saya belum membuka aib-aibnya kalian. Karena saya masih merasa masih di sini. Ini Sudah. saja Hari-hari kau buka nyata-nyata aib. saya melakukan milad, didatangi misionaris, diberi baju kemudian saya bakar bajunya, saya dilapor polisi. Ayo, saya yang korban, saya yang dijadikan kemudian tersangka, yang dianggap sebagai tersangka, yang diduga sebagai tersangka, yang diduga sebagai pelaku kriminal. Padahal saya korban. Coba bayangkan kalau sekarang saya buka dokumen-dokumen rahasia gereja tentang Indonesia. Buka, coba buka. Buka, ayo, buka dong, ayo. Aku pengen lihat, coba. Coba aku buka. Hancur Bang Suma. Buka, satu aja. Hancur. Ayo, buka, Kalau saya satu sampai aja. buka kemudian program-program kristenisasi untuk Indonesia ini, hancur Bang Suma. Hancur. Hancur Satu aja. saya dibuat. Coba dibuka satu aja. Sedangkan kosong. saya kemudian hanya melakukan milad, kemudian Kristen kafir harbi datang membagikan baju kaos, saya dilaporkan polisi. Gila nggak tuh? Ada penjahat datang ke rumah saya, bawa bom, lalu bomnya saya jinakkan. Penjahatnya nggak terima, lapor ke polisi. Kenapa kau lapor? Karena bom saya diledakkan sama si korban, Pak. Saya nggak terima. Pokoknya orang itu harus dipenjara karena dia sudah merusak bom saya yang saya rakit lama. Saya bawa ke rumahnya, kusimpan di terasnya. Tapi bomnya dijinakkan sama dia. Saya nggak terima. Itu kan?
Atau sekali kau bawa narkoba, lalu narkobanya saya bakar, kamu nggak terima, kau lapor pak. Kenapa kamu? Ini pak, masa itu saya bawa narkoba supaya dia makan pak, terus malah dia bakar narkobanya pak, saya nggak terima, itu penghinaan. Oh iya, mari kita proses. Pret. Gimana kalau saya buka dokumen-dokumen rahasianya? Kamu pikir saya berdiri sebagai pembina apologet Islam itu hanya berdiri begitu saja? Nggak ada yang melatar belakangi. Pret, mimpi kalian. Masya Allah. Itulah ya. Apa kamu tidak tahu? Kamu tidak pikir kalau kita tahu, kita ngerti, kita paham, kemudian gerakan bawah tanah kalian? Hah? Gak sembarang orang menjadi ketua pembina apologet Islam itu, gak sembarang. Gak sembarang, bukan hanya ditunjuk-tunjuk begitu doang. Gak sembarang itu orang bergerak di dunia mu'alaf. Gak sembarang. Apa kau pikir hanya ditunjuk-tunjuk karena dia Bugis, karena dia Makassar, karena dia lantang ngomong? Wah kita, enggak. Tidak sembarang orang mau kemudian memberikan ruang, waktu, tenaga dan semuanya untuk agamanya. Enggak sembarang. Enggak sembarang. Banyak orang lulusan luar negeri, sekolah Islam, tapi tidak semua orang bisa berdiri di tempat ini. Itu harus Anda paham. Anda harus ngerti itu. Bukan hanya gaya-gayaan modal HP, habis itu tampil, wah saya ini apologet Islam. Bukan sembarang. Janganlah berpikir, wah cuma modal ayat Yohanes 1 udah bisa jadi apologet. Pret. Bukan begitu caranya, Hanzo. Kamu jagokan Edisa penghujat itu, suruh masuk ke Indonesia kembali. Kalau mau, dulu kan saya sudah pernah nantang dia. Ayo kita diskusi. Kau bawa materimu tentang Islam, saya datang tanpa HP, tanpa buku. Kau bawa materimu tentang Islam, offline tapi kan kau ingin menjatuhkan marwah Islam. Ayo kita pertontonkan stasiun TV nasional. Edis versus Bang Zuma, kumpulkan semua para penghujat, termasuk si Kiamat, semuanya, si CP, semua kumpulkan saya sendiri. Tapi matikan lampu, matikan internet. Kita mau tahu, apakah betul kau paham tentang Islam? Atau kau hanya modal Google saja? Kan itu poinnya. Saya juga datang, matikan internet, biar orang nonton live. Bagaimana kita berdiskusi? Ayo. Baru satu pertanyaan kau mencret kelereng. Dan saya tidak akan bertanya tentang kekristenan. Saya akan bertanya tentang Al-Quran kepada kalian. Mampus. Kalau saya bertanya tentang Bible, ya kemungkinan 1% ilmunya ada. Tapi kalau mati lampu, mati internet, saya tanya kau tentang Islam, biji matamu pindah kemudian ke mulutmu, otakmu menjadi bubur, anusmu terkunci seketika kau tidak bisa 1 tahun. Kau pikir gampang belajar Islam itu? Hanya karena modal internet, hanya karena modal link, hanya karena modal Google, kau bisa mematahkan Islam? Pret. Orang membaca Quran dengan ilmu tajwid aja, itu makhraj huruf 3 tahun, untung kalau bisa lolos. Datang kau bahas Islam. Dikiranya Quran itu seenak perut, yang penting bisa ngomong. Wah, sudah hebat ini. Tidak bisa dia bahas Islam. Pret. Nenekmu kiper. Mana bisa kayak gitu? Mengkaji Quran, makhraj huruf saja 3 tahun itu belum tentu lulus. Datang dia bawa terjemahan hadits segala macam. Wah, dibahasnya begini, begono, keren kali. Ya udah, ayo, mari kita offline. Siapapun di Kristen, offline kita, jangan ada internet. Kampus. Kau tanya saya tentang Bible-mu, saya tanya kau tentang Quranku. Itu baru kelas. Kan kau merasa kau tidak masuk Islam karena kau lebih paham kemudian Al-Quran. Mari kita uji.
Saya begitu. Kenapa saya tidak masuk Kristen? Karena saya paham Bible. Kau uji saya Bible-mu, saya uji kau Quranku. Hah, itu baru kelas. Main kita. Berani enggak? Udah pun ulang tahun kemarin, ya, milad pertama, sebelum milad pertama pun aku udah tantang kan seluruh tokoh-tokoh yang mau, mari kita diskusi, kita pertontonkan mana yang benar, Islam atau Kristen. Sampai hari ini nggak ada yang nantang, nggak ada yang menjawab tantangan saya. Tapi kalau di depan internet, wow, Islam itu, Nabi Muhammad itu, Allah itu, pret. Internet. Ada nggak yang ingat saya diskusi dengan ini terakhir kali di TikTok? Ingat nggak? Yang dia matikan lampu yang gelap-gelap dia. Wah, hancur. Ya. Hancur. Ya, Bro. Tak ada lampu mata. Tak ada internet, hancur dia. Hancur sehancur-hancurnya. Kenapa ilmu Al-Quran, ilmu terjemahan yang dia tahu cuma lewat link. Hancur sehancur-hancurnya. Ingat gak itu? Loh, kenapa gelap-gelap, Edis? Buka kameramu, Edis. Aku cuma nanya, apakah Lukas itu murid Yesus? Dia akui, Lukas bukan murid Yesus, Bang Suma. Udah. Kelasnya cuma segitu doang. Tapi kalau di luar negeri, wah pakai kacamata, buka internet, oh Islam, dia sudah siapkan materi-materinya, ini gini. Terus yang naik itu, yang disuruh baca Al-Quran. Coba kau baca Quran. Islam. Coba kau baca Al-Quran. Bisa. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, hebat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren. Mantap. Dia qari ternyata hebat. Kali ini Edis dapat lawan kuat ini. Hancur Edis ini. Kita tunggu dia baca Quran. 1, 2, 3. A-I-U babi butatitu. Ikra 1 pun tak lulus. Basmalahnya mantap. Yang naik di Edis cuman itu Ikra 1. A ba ta, alif di bawahnya, i, h di atasnya, h. Bacanya iha. Cuman yang kelas gitu doang yang naik di sana. Pret. Habis itu wah, Islam kuat Allah. Belum lagi yang diedit-edit dari kelompok mereka ngaku-ngaku Islam. Alamak, tausnya mantap, basmalahnya oke. Begitu baca Quran, a i u babi bu tatitu. Kamu siapa? Saya dari Islam. Oh, keren ini. Dibahas Islamnya, masa ditanya kemudian bahwa Allah akan menggantikan manusia sekiranya manusia tidak berdosa, dia nggak bisa jawab. Habis itu mau ke Edis, ditanya Islam itu yang nebus dosa-dosanya ada orang Yahudi dan Nasrani, dia nggak bisa jawab. Naik ke komalnya Edis, ya jadi tulisan lah di sana. Nggak paham tentang apologetik, nggak ngerti tentang kristologi, nggak ngerti tentang materi-materi Islamologi. Naik di sana ya jadi rujak. Sudahlah Edis orang terlatih dalam menipu, nyusun kata-kata, framing dan seterusnya. Hancurlah kau. Naik ke sana hanya modal AIU. Alepurawan harona ha. Habis itu naik ke sana. Ya, sholatnya saja putus sekali setahun baru sholat. Naik ke situ mengaku Islam. Ya jadi lawakan sama Edis. Jadi orang yang membenci Islam kemudian tertawa, kalah Edis memang mantap. Padahal gimana nggak hebat? Gimana nggak hebat? Hah? Tikus disuruh lomba lari dengan kumpulan ikan-ikan di laut. Ya lebih hebat tikus lah, balao. Coba kau suruh hadapi kita ini offline, jangan ada internet. Hebat nggak dia? Coba Edis, kau baca coba surah An-Nisa ayat sekian. Pada mulanya adalah Edis, pada akhirnya adalah kabur. Nol, gak ada apa-apanya. Kalau mau dibilang hebat itu ayo hadapi kita offline. Kan gitu, matikan internet.
Wah, paham Islam dia ini, keren. Wah, tahu-taunya internet semuanya, Google semua. Ya terakhir itu kita dialog sama dia itu guruna, dia matikan lampunya. Iya, mati lampu karena dia membaca. Karena materinya hancur. Saya hafal betul. Kalian belum lahir, saya sudah gembalakan si Edis. Gimana ceritanya? Saya masih dapat dia dari masjid ke masjid ikut buka puasa, pakai baju kokoh. Masih ada kok. Kita masih dapat dia naik sepeda. Jual gorengan. Iya. Kalian belum lahir. Belum lahir kalian itu. Saya sudah gembalakan di situ. Edis, Taipuddin, itu gembala saya semua itu. Apa? Binaan saya semua itu. Sudah penghujat si Uti Watimena yang sudah pindah alam. Itu sudah di blender semua itu di Facebook waktu itu. Si Rudi Akrobat. Itu semua orang-orang kabur dari Facebook. Paul Zong. Itu semuanya penghujat-penghujat kelas kakap itu. Begitu saudara. Jadi kalau katakan saya marah, saya emosi, enggak, memang suara saya kayak gini. Saya darah Bugis Makassar, memang suaraku kayak begini. Mau kayak mana? Dan saya tipikalnya memang seorang jadin. Mau kayak mana? Seorang jad ke melambai. Saudara-saudara, selamat pagi. Perkenalkan saya Bang. Mana ada kayak begitu? Ada. Musuh memang harus dikerasin, ditegasin. Kalau Anda mau belajar Islam, silakan. Jangan Anda takut mendengar suara saya. Santai aja. Santai aja. Saya belum naik kuda. Pas sudah naik kuda, pedang ada di sebelah kiri, sudah ikat rambut dengan bertuliskan la ilaha illallah, itu baru Anda takut. Kalau saya masih begini, ngapain takut? Iya dong. Kalau saya sudah naik kuda, pakai baju surban, ikatan kepala la ilaha illallah, pedang di sebelah kiri, kemudian panah di sebelah kanan. Nah itu baru kalian harus lari terhambur. Kalau masih begini santai aja, baru suara aja udah kencing. Piye toh? Santai. Kecuali sudah ada seruan jihad, baru lari kalian ke lubang tikus. Jangan pernah ada Bang Suma. Kalau masih kayak gini, hikmah itu juga harus keras, tegas. Bukan mulu-mulu lembut. Saya tidak terbiasa juga dengan bahasa-bahasa kepalsuan. Saya itu gini emang orangnya. Saya orangnya memang tegas, keras. Tidak bisa itu berlembut-lembut. Kecuali sesama muslim, apalagi sama guru. Aduh, udahlah. Kalau sama guru aku nggak bisa. Angkat bicara aja nggak bisa. Angkat kepala aja nggak bisa, apalagi angkat bicara. Apalagi kepada orang tua. Tapi kalau sama orang-orang kafir, laknat, penghujat, penista, nggak ada itu. Nggak ada cerita. Nah, tapi kalau Anda baik-baik, coba lihat bagaimana saya ketemu dengan saudara-saudara Kristen. Pelukan, rangkulan, cipika-cipiki, salaman, minum bersama, makan bersama. Tengok sama Bu Darni, itu natural, tidak dibuat-buat. Kalau orang baik, meskipun beda keyakinan. Tapi kalau yang kayak Hanso, yang penghujat, naik ke sini, terus saya mau berbaik-baik, pret. Pindah tuh di komal-komal pelawak. Jangan di sini kalau Anda tidak tahan mendengarkan suara Bang Suma. Ya, dia tuh ini Gurunda, suaranya sok-sok lembut, padahal dia tuh misionaris, penghujat dia kalau di komal-komal oten itu, aduh, dia nyerang-nyerang Islam. Izin kita sapa dulu, insyaallah ya, Pak XL, Kristen, mantap, Pak XL, Assalamualaikum Bang Al-Ayubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pula disuruh sabar? Memang kan saya begini dari dulu. Iya, tapi kan gimana lah wong udah masolang generasi, mau gimana lagi coba. Lagian Begini kita. si Hanzo
si Hanzo sibuk-sibuk masih masuk ke sini. Lawang di komal-komal Kristen senggol bacok adu Tuhan, rebutan Tuhan kok. Iya, iya, Sibuk-sibuk betul. ini. Kan lawa Hanzo ini. Ada tadi pagi kan teman-teman apologet Islam kan masih kurang yang live tuh kan. Saya keliling apa hancurnya Protestan. Ada lagi apa Katolik apa gitu-gitulah. Lah kok ini mereka saya mau naik judulnya aja sudah bukan Islam dibahasnya. Sesama mereka sudahlah. Bergeser Nah, iya, lagi. Iya kan Tritunggal dengan apa gitu perang-perangan. Iya, Ji, senggol bacok mereka. Coba gimana mau berdiskusi dengan umat Islam ya, khususnya Bang Zuma. Sementara di Kristen masih cakar-cakaran loh. Gimana coba? Kan lawak lucu. Bahkan tadi pagi itu ada komal Katolik itu apa ya? Menulis judul Protestantisme sesat gitu. Terus ada lagi komal yang membuat judul Edis pembawa sial di kekristenan katanya. Masalah memang masalah. Masalah generasi. Baik, kita sapa dulu izin Rambo. Rambo, selamat sore Rambo, Kristen. Rambo Kristen. Rambo, Kristen. Ya Allah. Jangan dulu minta ini ya multi teman-teman muslim ya, jangan dulu. Kristen dulu. Standby Kristen muslim. Standby. Saudara standby Kristen muslim. Oh standby. Murah kok JK. Standby. Ngurah JK. Oh dia Kristen. Silakan standby kok Kristen toh. Kristen. Belum ada suaramu bang. Standby. Halo. Nggak ada keluar suaramu, nggak ada. Apa dia ke-mute? Enggak. Dia ke-mute. So, Diturunkan aja katanya Bunda Rahma. Standby. Apa dia ini? Nge-report. Pincet katanya. she came all the way from London. Tuh bicara, mudah-mudahan bicara dia. Enggak? Understand. Oh, enggak. Oh, muslim. Aduh. Ada lagi si ini. Ngomong aja kayak orang mau berak. Halo Zuma, selamat sore. Mana ini guru undang ada yang lain? Apalagi ini? Bising. Ya, makanannya ini biji kedondong jadi suaranya gini. Kedendo. Silakan kasih saya sebuah pertanyaan yang sulit. Adinda Zuma, Apakah Yesus mengenal Bible? dia Alfa dan Omega Zuma. Berarti dia Apakah mengetahui. Yesus mengenal Bible? Maksud mengenal, apakah dalam arti mengetahui atau pernah melihat dengan tatapan fisik? Iya. Secara tatapan fisik tentu saja tidak, karena Oh. Bible ditulis setelah Oh. diangkatnya
Yesus Oh, ke langit. udah selesai berarti. Udah. Berarti Yesus tidak mengenal Bible. Udah. Apalagi? Secara fisik ya. Ya udah, mungkin mana lagi? Bible Iya, tidak pernah secara kemudian fisik. Saya diketahui sudah oleh menjawab Yesus. ini. Udah selesai. Berarti panduan Kristen selama ini buku yang tidak memiliki legalitas dari Yesus. Secara Secara penulisan halus, kata Ardiansa secara kan rohani. 2 abad setelah Yesus. Gimana sih cuma? Iya, artinya buku yang kau Anda harus genggam belajar itu, dulu ke Ardiansa gitu. buku yang kau pegang itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Oh tentang pengetahuan Bible sesuai dengan wasiat Yesus kepada 12 muridnya bahwa perkataanku harus kalian teruskan, kalian lanjutkan. Lah inilah arti dia Mana mengenali ada- Bible kepada Mana muridnya. pernyataan Yesus tentang buku Lukas? Satu contoh. Di Yohanes ayat Di mana pernah Yesus mengatakan pada mulanya adalah firman? Di mana Yesus pernah mengatakan itu? ya, saya telah mendapatkan 12 murid yang diinginkan. Berak. Apa ya kalian itu umat yang kehilangan arah, umat yang terputus dengan Yesus dan tak ada hubungannya dengan Yesus. Satu-satunya yang mestinya menghubungkan kalian dengan Yesus itu kitab kalian. Tapi ternyata kitab kalian itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Ya sudah, selesai. Berarti Kristen ini adalah komunitas orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus, tidak mendapatkan kemudian amanah dari Yesus untuk mengajarkan agama Kristen. Nah, terus gimana ceritanya tuh? Ada orang bermimpi selamat masuk surga, tapi ternyata buku yang dijadikan sebagai panduan adalah buku yang ilegal, yang Yesus tidak kenal. Yesus mengatakan di akhir Yohanes begini, Anda mengenal saya karena melihat, tetapi nanti ada orang yang percaya saya tapi tidak melihat. Itu artinya Yesus mengetahui bahwa akan ada orang-orang yang tidak melihat Yesus tetapi percaya, yaitu melalui tulisan-tulisan Bible juga. Aduh, rek dorong-gorong. Aduh, parah kau. Gimana ceritanya? Orang beragama kok kitabnya tidak dikenal sama Yesus. Gimana? Iya, tapi Apa? Yesus mengatakan begitu. Ya, Bahwa apa yang dikatakan suatu Yesus? nanti ada orang yang tidak melihat saya tapi percaya. Ya kami lah itu. Makanya bahwa Kami tidak melihat Yesus, kami percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan bagaimana bagi Israel. Sedangkan kamu orang bukan tidak percaya. melihat tapi percaya, yaitu dengan tulisan itu mereka membaca lalu mengenali. Mana legalitasnya? Mana legalitasnya kalau dengan tulisan itu orang yang tidak melihat dia bisa percaya kepada dia? Mana legalitasnya mana? Kami percaya kepada Yesus tanpa melihat, tanpa buku itu kok. Itu yang betul. Percaya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel sesuai dengan ucapannya Matius 19:24. Itu yang betul. Lah kamu percaya kepada Yesus, Yesus itu inkarnasi Tuhan, itu ilmu dari mana coba? Yesus yang ngajarin kan? Kan enggak. Enggak ada Yesus yang mengajarkan itu. Dalam keimanan tidak perlu legalitas. Iya. Namanya keimanan itu sebuah keyakinan. Masa orang lagi impe. Kesadaran, keyakinan. Bagaimana masing-masing keimanan tak berdasar? individual. Iman yang benar itu berdasar terhadap pengajaran yang membawa iman itu. Sekarang imanmu itu berdasar kepada Paulus. Ada nggak imanmu berdasar kepada Yesus? Ada nggak? Paulus Enggak. menuliskan apa? Yesus Nah, terus Yesus tahu kalau Paulus menulis tentang itu. karena dia Alfa dan Omega, tentu Eh, saja tahu. eh,
Itu aja terus. Pertanyaannya sederhana. Yesus tahu tentang 13 buku Paulus? Secara Secara fisik garambang. mata, Secara garambang. Secara ngarang Yesus bebas. tidak pernah. Tidak pernah, Secara udah selesai. fisik. Sudah selesai. Tapi secara kerohanian, Yeay. pengetahuan ilahi, dia maha Secara tahu karena dia kerohanian, Alfa cie dan cie Omega. cie. Cuma Secara kerohanian ye. Ada aja kau mabok, mabok lem. Aduh, parah ini. Yesus tidak mengenal Kristen, tidak mengenal gereja, tidak mengenal buku yang dijadikan sebagai panduan kekristenan. Yesus tidak memberikan otoritas kepada bapak-bapak gereja mula-mula. Lalu bagaimana ceritanya kalian bisa menjadikan amanat agung kalian itu bisa berjalan dengan lancar di Indonesia ini? Mau memurtadkan orang Islam yang mayoritas ini gimana ceritanya? Kamu datang nih membawa produk kepada kami, Bang Suma, ya paman, murtad yuk, pindah ke Kristen. Apa yang bisa aku berikan kepada saya? Nih, Bible. Saya tanya, Bible ini apa? Itu firman Tuhan. Hah? Yesus yang punya? Bukan. Lalu? Kan Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai penyampai firman, sebagai jalan dan sebagai penyampai firman, dia yang harus berkata di situ, bukan pengarang. Dan coba kau lihat Ulangan 18:18 itu, kalau itu untuk Yesus, seorang nabi akan datang sama seperti Musa. Aku akan menaruh aku menaruh firmanku di mulutnya. Nah, ternyata Kisah Para Rasul di mulutnya Lukas. Buku Matius di mulutnya pengarang Matius. Yohanes di mulutnya pengarang Yohanes. Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya di mulutnya Paulus. Mana Lukas nabi yang sama seperti Musa itu? Itu maksudnya. Aduh, parah ini orang. Cobalah kalau beragama itu sedikit pakai akal lah. Jangan asal imani saja, iman buta. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nah, di mulut siapa? Di mulut Yesus. Nah, mana coba firman yang ditaruh di mulut Yesus? Mana? Ini di mana? Kisah Para Rasul 17. Ya, itu di mulut Lukas. Tuyul. Yang saya tanya di mulut Yesus mana? di dalam Kolose Kolose. volume 2, Masa lagi-lagi peulu. dijelaskan Kalau sebab- dalam Kolose itu di dalam mulut Paulus. Apakah nabi yang sama seperti Musa itu Paulus? sebab Al-Masih Sebab almari. telah memiliki kesempurnaan ilahi di pandai-pandai ya. dalamnya. Si Al-Masih itu telah sempurna. Aku menjadi akan ilahi dan mengutus seorang menjadikan nabi yang belas sama murid seperti sebagai Musa. penerusnya, supaya Aku itu akan menyimpan firmanku di mulutnya. Kisah Para Rasul, mulut siapa? Mulut siapa? Roma, Galatia, Filipi, mulut siapa? Lukas, mulut siapa? Yohanes, mulut siapa? Hah? itu Hah? ya, murid ilahi itu. Jika Murid Mesias ilahi dikatakan ya. kesempurnaan ilahi, maka yang diutus Masa adalah lagi para dulu. nabi. Bagaimana ceritanya? Hah? Nabi yang sama seperti Musa, Tuhan menaruh firman di mulutnya. Ayo. Lukas di mulut siapa? Lukas. Markus di mulut siapa? Markus. Roman di mulut siapa? Paulus. Nabi yang sama seperti Musa, Paulus, gitu. Hah? Yesus tidak mengenal penulis-penulis Bible. Bahkan penerjemah-penerjemah kitab Tanakh dalam bentuk Septuaginta pun kalian tidak kenal. Lalu buku itu yang kau jadikan sebagai panduan mimpi ilusi masuk surga. Pret. Setiap tahun direvisi, setiap tahun dikoreksi. Itu yang kau jadikan sebagai buku suci untuk keselamatanmu. Hah? Yesus tak mengenal bukumu itu. Original teksnya aja Yesus tak kenal, apalagi terjemahannya.
Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Mana firman yang dari mulut Yesus? Mana? Hah? Hoi! Mana? Di dalam Matius, Lukas, Yohanes, itu ada perkataan Yesus. Perkataan Yesus, matamu suwe. Karena Yesus telah memberikan murid seperti virusnya. Di mana Yesus? Di mana Yesus berkata kepada Yohanes? Coba, di mana? Coba. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos. Di mana Yesus mengucapkan kalimat itu? Mana? Saya mengetahui pada mulanya firman itu perkataan Yesus kepada Filipus yang didengarkan oleh Yohanes. Masalah ini lagi peulu. Mana bisa? Mana bisa kau katakan itu ucapan Yohanes dan Yesus? Filipus itu sama-sama murid yang Ya ampun. mendapatkan Toka, dengar pengajaran dulu. Yesus. Toka. Tuhan menyimpan firman-Nya di mulutnya Yesus, bukan di mulutnya pengarang bukumu. Yesus harus penyampai firman, sama seperti Nabi Muhammad. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu firman ditaruh di mulut Nabi Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Firman disimpan di mulut Nabi Muhammad. Sahabat mendengarkan firman dari mulut Nabiku, lalu mereka menghafalkan. Itu yang dimaksud, aku akan menaruh firman di mulutnya. Pada mulanya adalah firman. Wah, itu di mulut Yohanes. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku Lukas merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk kupersembahkan kepadamu. Itu di mulutnya Lukas, kampret. Apakah nabi yang sama seperti Musa? Itu Lukas. Jadi buku-buku yang kau kumpulkan untuk menjadi Kristen menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan itu bukan firman Tuhan, tapi catatan pewarta yang tidak dikenal, susunan-susunan peristiwa yang disusun oleh orang yang tidak dikenal. Belakangan konsili dianggap sebagai firman dewa, Theos. Berpikirlah kau cerdas. Beda dengan Quran. Ketika berbicara mengenai Al-Quran, maka firman itu ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sahabat mendengar, sahabat mendengarkan, sahabat mengulang bacaan, mereka menghafal bacaan. Dari mana mereka mendapatkan pendengaran tentang bacaan itu? Dari mana mereka menghafalkan tentang bacaan itu? Semua terlontar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk persembahkan kepadamu. Itu dari mulut Yesus rupanya? Tidak. Itu bukan dari Yesus. Sementara nabi yang sama seperti Musa harus Yesus atau harus Nabi Muhammad. Kok harus Markus? Emang dia siapa rupanya? Kok harus Lukas? Emang dia siapa rupanya? Nabi yang sama seperti Musa gitu. Paulus lagi, Paulus. Siapa lagi ini? Dari rasul yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Yesus rupanya yang berkata seperti itu. Mana ada. Begitu saudara, Yesus ini penyampai firman. Ya, Yesus ini adalah nabi utusan Tuhan. Ya, dia rasul Tuhan. Yes. Dibekali mujizat. Yes. Tanda yang dahsyat. Oke, keren. Tapi apakah kemudian rangkaian misi Yesus itu berupa buku Roma, berupa Galatia, berupa Lukas, berupa Markus, nehi merice ketum berjahe? Tak ada itu. Begitulah cuk kaulu. Kau sadarlah itu, sebentar lagi kau apa itu tanggal 25 Desember. Apakah itu dari Yesus yang mengajarkan, memberikan legitimasi? Tak ada, kau ngarang sendiri, kau bikin sendiri agamamu itu. Kau bikin sendiri pakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Natalan pakai nama Yesus, melegalkan Natalan pakai nama Yesus. Melegalkan menyembah Yesus pakai nama Yesus, melegalkan makan babi pakai nama Yesus, semuanya menggunakan nama Yesus. Makanya nanti kalian diusir, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Apa yang Yesus katakan? Kalian semua pembuat kejahatan. Mau? Pembuat kejahatan itu perginya kemana? Ke surga. Kalian disebut pembuat kejahatan ke surga gitu loh. Oh, baru tahu aku. Ternyata pembuat kejahatan itu ke surga. Ku taunya pembuat kejahatan itu neraka. Orang yang mati dalam dosa ke surga rupanya. Roma 8:10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu akan mati karena dosa. Nah, kemana tubuh yang mati karena dosa? Ke surga rupanya. Oh, baru tahu aku. Baru tahu aku. Ternyata kalau mati karena dosa ke surga. Ya udah, lakukan aja dosa seperti Kristen. Semua perintah-perintah Tuhan kepada Bani Israel, wah dianggapnya sampah, nggak berlaku lagi yang itu, nggak ada. Ya sudah, matilah kau dalam dosa. Matilah kau dalam dosa. Karena memang Paulus mengatakan itu sudah kunci mati itu. Itu kunci mati, itu sudah dipaku mati oleh Paulus. Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Nah, itulah yang disebut tokak permanen. Masuk lang lapit dah. Toka itu apa Guru ndak? Benjol. Oh, benjol. Benjol permanen. Tapi benjolnya mereka ini bukan benjol keluar, benjol ke dalam. Penghimpit otak, makanya nggak berfungsi. Anda salah baca itu. Upah maut adalah dosa. Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Mampus sudah kalian, mampus. Ternyata kematian kalian karena dosa. Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Kemana? Surga? Pret. Orang mati karena dosa ya ke neraka, cak kongkong. Mau kemana lagi? Kalau bukan ke neraka, cuman kamu itu terlanjur. Ya udah, pokoknya imani aja kita ke surga. Urusan belakang. Urusan belakang itu. Yang penting imani aja. Yang penting kita bebas makan babi, makan anjing, makan kudanil, makan naga. Yang penting mimpi aja belakangan. Yang penting kita puas. Itu kan? Begitu mati. Saya sudah bilang bahwa penyaliban Yesus adalah penebusan dosa. Bagaimana penyaliban? Penyaliban penebusan katanya. Ditebus cuma 3 hari. Setelah itu bangkit lagi, ya batal penebusan. Kalau dia mau menebus harusnya mati kekal, jangan keluar dari kubur. Itulah hidup yang kekal, Zuma. Dia hidup kekal, pret. Hidup kekal apa pula? Dia mati, dia menebus dosa nih. Kamu punya utang. Oke, 1 miliar di Pegadaian. Oke, datang Bom-Bom. Hei Bob, karena huruf nama kita sama. Aku tebus utangmu di Pegadaian ya. Oh, makasih Bom-Bom, kaulah pahlawanku. Oh, dicium-ciumnya pantatnya si Bom-Bom. Pret. Dibayarlah sama Bom-Bom di Pegadaian utangnya si Bob aku lunasi ya. Wah, siap komandan Bom-Bom. 3 hari kemudian Bom-Bom datang, Pak, uang saya kemarin nebus si ini aku mau ambil kembali deh. Kenapa? Kan udah selesai.
Loh, nggak bisa begitu, Pak. Kalau Anda tarik kembali duit ini, dia kembali berutang dong. Ah, nggak peduli aku. Pokoknya aku mau kembalikan duitku. Ya kembali keluar lagi dari kubur dia. Berarti kembali lagi dosa lu. Andai dia mati kekal, dosamu ditebus kekal. Ini cuma 3 hari doang, cuma ngeprank. 3 hari setelah itu dia kan bangkit itu. Dosamu kembali. Bukan kekekalan. Iya, dosamu kembali. Kembali dosamu. Sama seperti ketika utangmu cuma digade, cuma ditebus 3 hari. Begitu bom tarik duitnya dari pegadaian 1 miliar, utangmu tercatat kembali, tuyul. Kau ditagih lagi di telepon, Bob. Ya, paman, utang lu. Lah, kan sudah ditebus sama Pak Bom. Enggak, Pak Bom cuma kasih 3 hari rupanya, ngeprank. Dia sudah ambil dari duitnya. Jadi gimana, Pak? Ya lu harus bayar. Mampus sudah kan? Makanya Paulus tidak salah ketika dia mengatakan dalam Roma 8:10, jika Yesus Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena ada dosa. Lalu kemana perginya orang yang mati karena dosa? Kemana? Ayo, kemana? Wah, ke Taman Mini, pret. Ke neraka, ke neraka jualan es dawet di sana, jualan es cendol di sana di neraka. Diprank sama Paulus. Hei teman-teman, ya paman, dosamu udah ditebus loh. Dengan cara apa, paman? Yesus, bro, Yesus. Kenapa dia? Dengan darahnya dan dagingnya. Kenapa sih? Dia mati menebus dosa kita, coy. Oh ya? Berapa lama mati? 3 hari tapi. Ada kontil, kirain mati selamanya. Ternyata, hore, yes, darah Yesus, jadi darah penjual Yesus. obat saja tiada kualitas kau. Apa lagi? Tapi dia mati cuma 3 hari, kawan. Tiada kualitas kau cuma layak jadi penjual obat saja. Aduh. Cuma 3 hari. Res. Bagus kau jadi Cuma 3 penjual hari, obat Res. saja cuma. Aduh, kores gimana ini, Dinda? Tetangga kita di prank. Tiada kualitas Ditebus kau tapi ni. cuma 3 hari doang. Alamak. Masuk lagi lah gempung. Tak ada Ini urusan. pula kualitas gurinda. Cuma kau layak jadi penjual obat sajalah cuma. Aduh, pantas saja Paulus mengatakan, jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Masuk lagi lah beda. Hancurlah. Dikiranya kalau ada Yesus dalam diri kita, kita mati dalam keadaan selamat. Illa wa antum muslimun, kayak Islam. Ternyata mati Cuma dalam kau jual keadaan obat dosa. kan itu mah. Aduh, parah. Kan cuma. Masuk lagi Cuma kau generasi. jual obat kan ini. Kenapa lagi nih pemakan tunggu? Kau jual obat kan cuma. Tiada kualitas kau ni. Paulus Layak jadi mengatakan, penjual obat tepi jalan Paulus sajalah cuma. mengatakan, kalau ada Yesus Kristus di Iya. dalam kamu, tubuhmu Iya. memang mati karena dosa. Pertanyaan saya, kalau tubuh mati karena dosa, kemana perginya? Surga atau neraka? Tiada kualitas kau cuma layak jadi penjual obat saja. Ini jadi kualitas kau semua. Kau menampar lagi imanku Kalau semua. kau jual obat tepi jalan laku cuma. Sekali lagi saya tanya nih, sekali lagi. Kata Paulus, orang Kristen itu mati di dalam dosa. Pertanyaan saya, orang Kristen yang mati dalam dosa itu kemana? Ke surga atau ke neraka? Jawab. Cuma kau tiada kualitas cuma layak jadi penjual obat saja. Itulah gaya. Gimana ceritanya? Mau diskusi tapi nggak bisa jawab. Saya dari tadi guyon kayak begini, itu karena tak ada oten yang bisa menjawab. Itu si Bob udah ke perpustakaan dia. Benarkah dia bangkit ketiga harinya? Wah, di prank nanti. Ya Allah ya Karim. Bagus kau jual obat tepi jalan. Tiada kualitas kau.
Kau ditanya, orang Kristen mati di dalam dosa. Pertanyaannya, kemana perginya orang Kristen yang mati dalam dosa? Hah? Kemana dosa itu pergi? Orang mati dalam dosa itu kemana perginya? Dasarlah gempung. Di prank 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, aku sebentar saja ya. Aku mau pengen bicara aja sama Bang Juma. Cuman aku pernah diskusi sama Bang Juma, kalau nggak salah bulan 2 atau bulan 3, yang membuat saya berpikir kembali tentang Kristus asli atau Kristus palsu yang bertemu dengan Paulus. Aku mau mengucapkan terima kasih sama Bang Juma, dan akhirnya aku mualaf di tanggal 25 November. Serius itu? Ya serius Bang. Wow, nama akunnya dulu apa? Akunnya dulu Landi Nata Silaban. Di YouTube Abang masih ada kok. Aku suka nonton ulang. Masya Allah. Jadi nggak mau mati dalam dosa, nggak mau? Ya nggak mau lah Bang. Alhamdulillah. Wa antum muslimun. Alhamdulillah. Jadi dari mana rupanya tadinya? Katolik, Protestan? Aku dari Protestan Bang, HKBP. Ah, Masya Allah, subhanallah. Yang dimualafkan katanya dengan Ustadz Loading ya? Iya, aku belajar di sana. Allahu Akbar, Masya Allah, syukur Alhamdulillah. Syukurlah, Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya. Umur berapa Bang? Ya amin Bang, umur 22 tahun Bang. Waduh, anak saya ini. Ini anak saya ini. Anak ganteng, anak cakep, Masya Allah, luar biasa. Tetaplah istiqomah anakku. Jangan kau tiru yang jelek-jelek dari abahmu ini ya. Tiru yang bagus-bagus aja. Kalau mau tiru cara saya tertawa itu mahal. Saya belajar tertawa itu 4 tahun. Teknik tertawa untuk menghancurkan perasaan musuh itu 3 tahun saya belajar tertawa itu. Masalah generasi. Ya intinya begini, aku cuma mau bilang sama Gimana? aku Kristen. Sekiranya kalian aku minta maaf ya, jangan sakit hati ya. Sekiranya kalian masih Kristen, itu artinya kalian belum menggunakan akal kalian Wah, keren. untuk mempelajari Bible. Keren. Zuma, ayat berapa tadi? Tunggu dulu. Dengarkan dulu perkataan anak saya nih. Saya mau memahami dengan roh suci saya gitu. Roh suci pula, mana ada roh suci di pemakan babi, ada aja. Ya mana roh suci? Barang siapa yang menuhankan Yesus Kristus, itu artinya dia mengikuti apa yang dikatakan Paulus. Tetapi barang siapa yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Itulah. Mantap. Wah, ini baru kelas. Kau Bob, namamu aja keren, Bob. Botak. Bikin sentang, coba tunjukkan ayat yang Aduh, udah lu ditekan gak usah gimana? ngomong sama gua, kodok bunting lu diam, kodok bunting. Allahu Akbar, Masya Allah. Di dalam Roma banyak dijelaskan tentang Di dalam orang yang Roma, jadi Ada jelas. kelapa. Di dalam Roma ada kelapa. ya setiap manusia adalah pendosa. Iya. Orang yang Kamu lucu, menghukumi lucu. Torah, dia akan dihukumi Torah. Orang yang hanya beriman dengan hukum Torah, dia akan Allahu dihukumi Akbar, dengan Masya Allah. imannya. Orang yang tidak melakukan Oh iya, sama ingat, sekali aku hukum ingat. Torah, Anakku yang dia akan ganteng, ingat. dihukumi Allahu oleh Akbar, Masya Allah. dirinya sendiri. Di Medan kalau nggak salah ya kan ya? Iya Bang, betul, Medan. Allahu Akbar. Wah. Mantap sekali. Bang Suma punya anak baru lagi. Keren. Tetap berjuang, tetap belajar Islam. Ya, pasti Bang.
Iya. Bang Zuma modelnya kayak Kian Santang ini Bang Zuma. Iya. Ada Kian Santang. ada ponaan saya di sini di sekolah pelayaran mirip-mirip wajahnya. Dia sering diskusi sama saya sering Bu. Ya, sama Bang Kian Santeng sering. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Dibesarin Kang. Biar Kegantengan Anda tidak akan Bentar, menambah keimanan Bapak- Anda kepada Tuhan. Kodok punting, bentar kodok punting. Diam dulu. Ini ada Aldois. Alkohol. Tobat Algoritma. Zuma. Aduh. Oh, ini yang dia tutup mulutnya kalau ngomong ya. Aduh. iya, padahal dia pakai masker, padahal dia sudah tidak buka kamera. Masuk di ember kepalanya. Dom palak mentong nyoten ya Allah ya. Bagaimana Bunda, bagaimana bicara tutup mulut Bunda? Itu jalan lurus itu, ikuti Nabi Isa itu jalan yang lurus. Cuma Ya, fattakullah wa masuk ati'un. truk 61, ikuti Nabi Isa itu jalan lurus. Jalan lurusnya fattakullah wa ati'un. Takutlah kepada Allah. Jangan malah Allah kau bilang turun ke bumi dibunuh manusia. Itu ajaran Nabi Isa. Fattakullah wa ati'un. Nah itu. Dan taatlah kepadaku. Keren kali Nabi Isa itu. Itulah jalan lurus. Malah kau taat kepada Paulus. Jelas-jelas Nabi Isa jalan lurus, ngikut yang lain. Ya. Isa jalan lurusnya mengajarkan apa? Menyembah kepada Isa? Atau mengajarkan menyembah kepada Allah? Jangan ikut Muhammad, ikut Nabi Isa itu. Mengikuti Nabi Isa berarti mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad berarti ikut Nabi Isa. Aneh kau ini. Nabi Isa mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas itu. Yohanes 16 nomor 6 nomor 7 sampai nomor 15. Yesus mengajarkan akan datangnya pembawa kebenaran. Keren. Nabi yang sama seperti Musa. Paulus itu Paulus. Nabi seperti Musa, Paulus. Musa dipenggal kepalanya rupanya. Mimpi aja lu. Jangan menghujat cuma, jangan menghujat. Menghujat mulu kau cuma sesat kau. Paulus dipenggal kepalanya kok menghujat? Paulus itu Ini jenius Dinda cuma, ini jenius, di mana? pinter. Di Medan, di kota ya? Enggak bang, di Batubara. Enggak pas di Medannya sih. Tapi nggak terlalu jauh. Daerah Berastagi. Oh enggak bang, dari Medan ke sini sekitar 2 jam atau 2,5 jam. Oh, iya. Tapi nggak kena banjir kan ya? Nggak kan ya? Kena bang sedikit, paling semata kaki aja, nggak separah yang kena itu. Yang di kota kasihan, weh. Iya. Ya udahlah, syukurlah. Keluarga saya di Marelan itu, waduh, mereka harus ngungsi. Kena ajab gitu, Loh, itu ajab kena, gitu. Burunda? Kita melintirin Alkitab Iya. gitu. Yang Kena saya ajab, tidur di sana kita itu melintirin kemarin. Alkitab Iya, gitu. masuk sampai Walah. 1 meter lebih. Untung mereka di lantai 2. Kena ajab itu cuma. Apaan Lantai kena 2-nya di aja, belakang, Bang? Kang. Di Medan nggak Iya, banyak iya, orang iya, Kristen, iya. ah. Makanya jangan pelintir-pelintir ayat Alkitab cuma. Tanya lembaga Bible itu. Kenapa mereka suka pelintir datanya sendiri? Jangan tanya saya. Justru tugas saya itu selalu meluruskan dengan menunjukkan original teks. Kalian yang meninggalkan original teks. Kalian lari kepada data-data yang memplesetkan data kalian sendiri. Kan aneh. Di terjemahan itu biar ngerti kita cuma. Tapi Kak, salah terjemah. Disalah-salahin terjemahnya. Sama Yang seperti penting masuk Korintus surga 1 nomor cuma. 1. Yang penting dijamin surga.
Yang jamin Paulus, pret. Aneh. Kena prank. Udah dibilang tadi kena prank. Gak percaya. Siapa yang ngeprank? Gak ada yang ngeprank-prankan. Itu katanya dosamu ditebus dengan salib. Setiap Dengan Gurunda, setiap penghujung tahun ya, masuk bulan Desember begini, sering ada bencana ya. Apakah Tuhan murka karena apa ya, mereka menganggap Tuhan itu lahir, Tuhan itu diperanakkan, itu kira-kira ya? Oh, itu udah pasti itu. Murka Tuhan ya, berdampak juga ke Islam. Alam itu menyambut Dia merayakan ulang tahunnya Alam. Tuhannya. Kita juga Ini kena masuk dampak, musim orang-orang Islam kena hujan. dampak pun. Setiap Desember akan memasuki musim hujan. Ya, Aduh, ini kau itu sedang beol dulu kau musim sana, Bob hujan. Chen, kau beol sana. Gak ada Ngomong kayak orang hubungannya beol. itu. Sementara beol itu Karena dia Bunda. musim hujan ini. Ayo Dinda, guru musik masuk. Ini si Bob ini harus diterapi. Ayo Dinda. Saya persiapan maghrib di sini, silakan. Kata Zuma, apa legalitas dari para Kau hadapi tuh yang barusan mualaf, yang barusan menggunakan akal sehat. Hadapi dia dalam coba. Rum ayat 1, Selom dari Paul. Kok nggak ada kuping sama itu saudara saya yang baru mualaf, Bob, sama pertanyaannya, Bang. Ados ini juga. saya baca Ya, ayat Juma udah ayat takut, Rum ya. Juma itu udah takut, Juma itu udah kalah. Kenapa ini Dari orang-orang Paul. Kristen ya naik komal itu ada yang mau berak, ada yang Udah kalah sama Bang Erka lagi. Kok kenapa semua itu Aku saudara? telah diberi jabatan, yaitu menjadi rasul untuk mengabarkan Injil Allah. Bob, Nah, sebentar itu Bob. adalah Enggak, kau itu Lu dulu minum diam, dulu air diam. got kau di bawah, bikin capek denger kau ngomong. Coba kau Aldos sama itu mualaf. Dia yang ngomong, kita yang capek loh, kita yang lelah denger. Coba kau Kalah Aldos. usaha debat. Minum, Aldos itu minum. judulnya, Aldos itu judulnya, Yesus punya Tuhan. Memang punya dia. Oh, berarti kau tidak menuhankan Yesus. Makanya dia berdoa, itu berarti kan punya. Lanjut. Oh, ini kayaknya agak-agak sehat dia nih. Silakan. Juma udah Iya, kalah aku- juga. Aku mau tanya sama Abang Aldus, boleh ya? Tanya Apa simpel itu? aja. Iya. Apa alasannya Abang itu menuhankan Yesus Kristus? Apa alasannya? Karena Tuhan dia. Dari mana dia jalannya Tuhan? Dengan matinya dia jadi Tuhan. Itu artinya kalau itu alasanmu, berarti kau mengikuti perkataan Paulus karena tertulis di dalam Roma 14 ayat 9. Kalian menuhankan dia atas kebangkitannya. Iya, Berarti kalian sama sekali nggak percaya Kristus. percaya. Ya kalau kalian percaya, kalian hanya harus mendengarkan apa yang dibilangnya. Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya saja kamu berbakti, bukan kepada Yesus Kristusnya, Bang. Tapi kan dia hidup nggak mati, bangkit hari ketiga. Ya kalau masalah tebusan dosa kan sudah dijelaskan tadi sama Gurunda Zuma. Ya kalian tetap berdosa kalau dia bangkit. Kalau bangkit kan berarti bukan manusia, ada ketuhanannya, ada sisi ketuhanannya. Bangkit atau dibangkitkan, Bang? Bangkitlah. Ayo, oke. Bangkit. Di mana ayatnya menyatakan dia bangkit? Dia itu dibangkitkan, bukan bangkit. Kalau dibangkitkan di mana ayatnya?
Ya, abang dulu buktikan. Abang bilang tadi dia bangkit. Di mana ayatnya yang mengatakan dia bangkit? Sebentar, aku ambil Bible ya. Biar kita pakai ayat. Bagaimana cara keluarnya? Kalau abang mengatakan sesuatu tentang merujuk kepada kebangkitan, abang harus menggunakan ayat supaya orang bisa percaya. Gimana bang? Diem? Lanjut. Apa yang mau dilanjut? Kalau abang diskusi nggak pakai dalil bang? Ini hujan gak ada uang. Males buka-bukanya. Apa hubungannya buka Bible dengan hujan sih, bro? Bro,